Memang ini emang apa namanya itu UKM itu jadi satu hari itu emang semua latihan. Kita bikin rumor yang goblok doang. Iya. Gue susah masuk tapi dia kerjaannya itu mulu mabar. Kembali lagi bersama kita di Maha Podcast. Udah ini episode berapa sih? Episode Udah ke 1000. 1000. Ya. Udah kayak lagi 1000 malam. Mantap. Sekarang bintang tamunya spesial banget nih. Waduh, spesial dari mana itu? Spesial banget. Waduh. Ardhito Pramono. Enggak lah. Ini Ardhito Pramono waktu masih ngekos di daerah Sono Uin ya? Ciputat. Ciputat dia masih ngekos di Ciputat. Mata merah ya. Nih, langsung aja kenalin. Nama gue Fikri Aliansyah dari jurusan Sistem Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi. Wah, tuh. Angkatan berapa? Di angkatan 2018 itu. 2018. Kesibukannya sekarang ngapain aja? Kesibukan nggak ada sih, cuman gimana ya? Nggak sibuk apa-apain dia. Nggak sih, paling kuliah online sih, kan COVID kayak gini ya. Jadi ya udah ikut kuliah Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore lah gitu. Cuma gitu-gitu aja. Nah, kalau di Win sendiri nih, Mok. Lu kan jurusan SI ya. SI itu sains apa tadi? Sains dan teknologi dia. Sains dan teknologi itu ada berapa jurusan di sains dan teknologi itu? Dia jurusan dia ada 8 kalau nggak salah. Dia pertama ada teknik pertambangan, biologi, matematika, fisika, terus matematika, apa lagi tuh? Nggak tahu lagi. Biologi, Hanya 2 kali tuh tadi. Matematika, fisika, teknik informatika ada. Berarti dari satu fakultas itu prodinya 8 itu? Ada 8 biasanya. Oh itu ini apa yang membedakan sih? Kan biasanya kalau TI dan SI itu masuknya fakultasnya sendiri kan kayak fakultas komputer dan lain. Ini kenapa di sains gitu? Apakah di UIN belajarnya juga ada belajar ilmu sains dan lain-lain? Kalau misalkan TI SI ya, sebenarnya kalau misalnya dimasukin ke fakultas lain sebenarnya itu kan fakultas beda ya. Jadi belajar SI sama TI kan harus didiriin fakultas ilmu komputer kan. Cuman kalau disatuin kan dia masuknya ke teknologi kan. Jadi ya udah dia masuk ke fakultas sains teknologi tadi. Oh jadi sains teknologi. Jadi sainsnya tadi yang buat yang ilmu-ilmu pasti tadi ya. Teknologinya ini Iya, jadi dua jatuhnya dua kayak jadi dulu gua gabung. juga. Dulu gua tuh peternakan dan kedokteran hewan. Bentar. Peternakan dan kedokteran hewan terus dipecah sekarang peternakan sendiri dan kedokteran hewan sendiri di Udayana sendiri kayak gitu. Takutnya kan nanti di TI belajar itu kan belajar sains juga gitu. Jadi Gitu. tapi kalau IT sendiri di situ juga Di situ juga sains dia itu satu juga. fakultas. Ada fakultas tuh nggak sih sains susuran? Aduh, serem banget, nggak ada lah. Berantem terlalu Genji ya. Ngeri banget sih itu. Nah lu mau, lu kan jurusan SI ya. Emang dari awal kuliah tuh lu tertarik di SI atau Dari awal SMA? bukan kuliah. Iya, kuliah berarti dari awal. SMA lu tertarik di SI atau gimana? Tadinya tuh SMA gue milih psikologi waktu itu. Iya, gue inget. Iya kan? Kita tahu. Ya, milih apa waktu itu ya? Unpad kalau nggak salah. Bener. SBM, pilihan pertama itu Unpad, kedua itu UIN, Sistem Informasi, yang ketiga baru di satu lagi mana ya? PN kalau nggak salah deh. PN. Oh, veteran mana Jakarta? Iya, gitu. Oh jadi Iya sih. gak jauh-jauh ya, gak paling jauh 4 gitu. Iya, Emang 4. Kenapa tuh alasannya? Ya karena pengen apa ya? Ya udah deket dari rumah aja. Soalnya kan dari SD sampai SMA kan ya deket rumah kan. Takutnya Jadi, jauh ya kalau sikat udah. di Bandar, Iya. repot taruh di sana. 4 kan ya, gue juga waktu itu dengar kan gue sebangku dulu. Kalau dia di 4 juga bolak-balik. Kagak. Mau gimana pun bolak-balik gua Bolak-balik harus lagi. Nggak ada sih. Jadi nggak ada. Ya, kakak apa kabar? Oh, Tapi kakak udah lulus ya? Iya, kakak gue udah lama, setahun yang lalu. Apa 2 tahun kali. Terus sekarang kerja atau kuliah? Sekarang kerja, dia lagi work from home. Lu kan lu sendiri masuk ke jurusan apa namanya itu SI di UIN itu jurusan lewat jurusan apa? Lewat studi apa? Tahu aja lu ya. Gue waktu itu, ya itu, gue ikut SBM waktu itu. oh. Seleksi bersama waktu itu kan ujian tulis juga. Gitu. Oh lu jadi SBM. Tapi ada jurusan ada
Jalur lain? Enggak, jalur lain enggak ya, jalur lain enggak? Kok enggak tadi gue itu? Buat masuk UIN maksudnya. Iya, Mas Kuin. Ada jalur lain? Jalur lain ada. Jadi kan kalau beasiswa misalnya Al-Quran itu? SNM kan ada tuh rapor. SNM. Jadi masukin ke PDSS, entry, terus ada SBM. SBM itu jalur tulis, terus ada SPAN. Nah, SPAN Petekin itu dia sama kayak SNM, cuman dia kalau misalnya SPAN itu dia prodinya itu cuman keagamaan. Kalau misalnya fakultas misalnya kayak studi Islam atau mazhab gitu, perbandingan Ekonomi mazhab Islam. ya kayak gitu-gitu. Itu SPAN Petekin. Terus ada SPMB. SPMB itu sama kayak SBM, cuman kalau SPMB kan dia ikut negeri sama swasta juga. Kalau SBM kan cuma negeri doang kan. Cuma kalau SPMB itu dia ada negerinya juga sama swasta. Itu tes tulis juga? Tes tulis sama. Swasta mana? Dia enggak, jadi dia ujian masuknya kayak gitu. Jadi Barengan gitu ya, barengan. swasta. Jadi lu bisa milih swasta atau negeri, itu SPMB, seleksi bersama. Terus selanjutnya ada apa lagi? Terus ada jalur ini beasiswa. Yang baca Quran? Beasiswa. Ya itu apa? Salah satu syaratnya itu harus bisa baca Quran gitu. Yang gitu. berapa juz? Kurang tahu. Enggak, ditulis syaratnya itu emang harus bisa baca Quran udah. Bisa baca doang dia. Iya, gue juga bisa. Tapi apa selalu dites nanti? Pasti dites kan? Tapi harap gundul ternyata ya. Iya. Gede banget aku tuh bisa. Harap gundul. Tapi beasiswanya banyak kan maksudnya? Iya, Cuma beasiswa itu banyak. aja kan? Tahun ini juga mau nambah katanya. Tes Berat banget aja. Berat. Gila. berat. Nah, kalau lu masuk SI, tapi lu tahu nggak sih prospek kerja SI itu nanti ngapain aja? Prospek kerja SI banyak sih. Kan pertama dia bisa jadi programmer, dia bisa apa namanya kayak coding bahasa komputer gitu, atau bisa jadi web developer. Dia bikin website, bisa apa namanya bikin website, terus sama apa data scientist, bisa dia ngolah data atau menjadi business intelligence, dia bisa nampilin data dan sebagainya. Terus sama kalau misalnya mau lebih santai bisa freelance. Kalau misalkan apa freelance itu misalnya kalau perusahaan itu punya project, jadi projectnya ditaruh di website, terus yang ngambil itu si ini pekerja pasif. Anak-anak SI tadi yang bisa kontrak. Sesuai sama kemampuannya, bisa apa desain atau ngoding atau dan lain-lain. Jadi kerjanya tuh kayak apa namanya ya nggak tentu lah, bisa bebas jadi Banyak freelance. ya, banyak juga ya, banyak juga. Banyak kayak Program gitu. itu banyak. Itu SI sendiri apa sih dia? Sistem informasi ya. Oh iya nih, kan orang-orang banyak yang nggak tahu nih perbedaan TI sama SI apa. Mungkin dari dasar dulu deh. Apa sih perbedaan dasar dari TI dan SI? Nah, Biar nggak salah gitu ya orang-orang ya. sebenarnya kalau TI itu dia bersifat apa ya, lebih ke spesialis ke komputer, kayak misalkan kayak buat apa namanya program atau buat suatu bahasa. Jadi kan dia hanya bersifat di komputer aja gitu. Cuman kalau misalkan SI itu dia bersifat kayak memanajemen si teknologi itu. Misal dia apa ngekonekin ke bisnis bisa, atau cara mengendalikan teknologi itu kayak gimana biar itu bisa berjalan gitu. Kan jadi dia bersifat manajerial sih, atau bisa mengelola teknologi informasi gitu. Dia bisa apa namanya? Kalau bisa dikatakan tuh 50% belajar bisnis sama 50% belajar ini apa namanya komputer. Oh yang SI tadi. Jadi dia belajar bisnis juga ya. Belajar bisnis juga, akuntansi juga belajar, sama manajemen proses bisnis juga belajar, sama audit juga belajar. Jadi tentang manajemen lah intinya. Nah kan, lu kan masuk ke SI nih. Kenapa gitu? Lu tertarik buat masuk ke sistem informatika itu? Karena itu kan luas ya. Jadi gue bisa belajar apa aja, misal kayak akuntansi, bisa belajar bisnis intelligence, bisa kayak apa namanya nampilin data dan lain-lain. Jadi tuh kayak luas aja gitu. Yang lu harapin gitu dari masuk SI kan lu tadi ngomong kalau di SI tadi banyak gitu kan, banyak bisa jadi belajar akuntansi dan lain-lain. Nah kan nggak mungkin lu gitu kan ke semuanya. Pas lu lulus SI tujuan lu mana gitu? Ya pengen kemana gitu Pengen tujuan kemana? lu? Tujuan gua Pengen jadi apa freelancer tadi kayak yang lu bilang gua atau kalau sekarang ini lebih fokus ke apa sih, dropshipper. Tahu nggak? Jadi dropship itu dia kayak masarin produk orang, tapi kalau misalnya kita mau jual, kita kasih harga ini kasih harga tinggi. Misalkan di distributor jual 50.000. Terus gue mau jual nih di apa namanya di harga 55 misalkan. Nah itu kan kalau misalkan jualan gitu kan, jadi bisa dapat untung gitu kan. Jadi kan dia belajar bisnis juga, belajar bisnis sama jadi lu nyambungin ke teknologi. ngambil bisnisnya ya. jadi intinya nanti lu Bisnisnya. fokusnya mau ke bisnisnya. Bisnisnya sih, gue fokus aja ke situ. bisnisnya.
Nah kalau buat lu sendiri mau UKT lu tuh kena berapa? UKT nggak apa-apa nih sebutin. Nggak apa-apa. UKT gue kena di kelompok 7 sih. Ada berapa kelompok emang? Dia kalau UKT itu ada kelompok 1 sampai 7. Banyak banget. 7 itu paling atas. 7 itu paling atas. Lah berarti 7 itu jatuhnya bukan kayak mandiri gitu ya? Kalau gua kan ada 4 nih. UKT 1, golongan 1, 2, 3, 4. Biasanya kan UKT 1 tuh kayak beasiswa gitu-gitu kan, yang misalnya kayak 500.000, terus 1 juta, terus ini baru. Yang 4 ini biasanya gue mandiri, tapi lu 7 enggak? 7 enggak. Campur jadi ya? Campur. Jadi range-nya berapa sih dari 1 sampai 7 gitu? Dari misalkan dari 200 Harganya? Iya. Dari 2 juta sampai berapa misalnya? Range-nya itu kalau kelompok 1 dari 400, terus rata-rata kalau kelompok 7 bisa tergantung sih, paling 7 juta udah. Oh jadi paling tinggi 7 jutaan ya kalau kelompok 7 ya? Tapi enggak, kalau paling tinggi itu di ada fakultas kedokteran ya. Oh jadi sesuai fakultas. Sesuai fakultas ya. Tapi kalau di fakultas lu sendiri paling tinggi 7 juta? Oh itu Itu paling tinggi 7 juta. UKT-nya sesuai fakultas apa jurusan? UKT itu sesuai jurusan, jadi itu beda-beda. Oh beda-beda. Jadi bukan fakultasnya tadi. Nih kalau di UIN nih menurut lu yang paling lu banggain apa gitu? Nah, Kalau gua sama Damar yang gua bisa ada membawa gua buat ke UIN nanti gitu takutnya. Tapi gua enggak. apakah Damar di blacklist dari UIN? Ya. Dari sisi apa nih ngebanggain nih? Apapun fasilitas paling lu banggain sebenarnya. Fasilitas sebenarnya banyak sih kalau misalkan fasilitas, cuman kampus paling kelas itu enak. Kelas enak. Terus sama kantin juga terjangkau lah ya untuk Itu ya tempat jajan. basketnya tuh. Iya, tempat sama dia juga ada tempat apa namanya olahraga juga di depan, ada masjid SC namanya. Tempat olahraga, terus sama sekretnya juga enak kan. Gua waktu itu ikut ini apa namanya Mapala gitu. Sama olahraga. Nah, Mapala itu apa sih? Mapala itu pecinta alam waktu itu. Nah itu coba ceritain keseruannya, kenapa lu mau ikut itu? Kenapa lu milih itu ya di UIN itu sendiri? Karena gue pengen cobain aja yang baru sih, maksudnya pengen keluar dari zona nyaman gue sih. Nah terus kalau misalkan masuk Mapala itu gue semester 1 waktu itu. Dari semester 1 gue ikut. Nah waktu itu gue udah sempet berhenti nih di semester 3 gara-gara Nggak diizinin orang tua? Bukan nggak diizinin. Karena bosan aja sih. Karena gue pengen coba yang baru lagi gitu. Kan udah bosan lah di situ. Terus Tapi sekarang lu selain ikut Mapala ada lagi nggak? Mapala, nah gue baru ikut semester 3 tuh waktu itu ikut olahraga waktu itu catur. Oh jadi Mapala udah nggak lagi? Udah nggak lagi, walaupun udah masuk anggota, tapi udah nggak aktif. Sekarang Catur. Catur gue ikut. Masih intensif gak? Kayak ya masih latihan dan lain-lain walaupun online gitu? Iya masih, karena waktu itu kan gue ikut ya tanding online lah gitu lah. Oh tanding setiap minggu gitu. Lawannya komputer. Lawan orang itu di HP di Play Store. Di Play Store. Lawan orang lah. Nah, Mok, lu buat di UIN sendiri apa lu ikut organisasi? BEM dan lain-lain itu ada tapi? Oh itu ada, kalau misalkan mau ikut, kalau misalkan di UIN tuh namanya tuh Dema Sema. Jadi Dema itu BEM, terus Sema itu dia Senat Mahasiswa, dia bagian legislatif. Tapi itu BEM-nya BEM Univ atau fakultas ada? Iya, setiap itu ada. Oh, jadi Univ ada, fakultas ada? Dema fakultas, Senat fakultas, sama Dema UIN, sama Senat UIN. Oh, ada semua. Itu terpisah apa masih nyambung gitu? Jadi yang Dema dari fakultas tadi itu masih prokernya masih nyambung dengan yang atas gitu, menjalankan dong, tinggal menjalankannya. Kayak contohnya Dema yang fakultas tadi sebagai ketua RT-nya lah, dan lain apa punya proker sendiri dan lain-lain. Iya, atau punya sendiri, univnya sendiri, fakultas punya sendiri. Kayaknya punya proker sendiri sih, karena kan dia beda sekte kan. Kalau misalkan di di fakultas sih ya udah fokus di fakultas aja. Jadi ngurus ke fakultas itu sendiri. Kalau misalnya UIN kan dia di Univ. Iya, sama berarti sama. Sekte apa aja lu? Itu mah ini kan sekte dia ngomong. setan lah ini. Enggak. Sekte kan takutnya kan. Enggak ada. Nah, Mok, lu kan lu kos gak sih? Enggak ya, enggak kos Gua ya. enggak PP gua. PP ya. Nah, kalau buat biaya hidup, range biaya hidup. Jadi tahu nggak gitu? Range biaya Dari makanan dulu deh gitu. Makanan di kantinnya range-nya berapa? Makanan
Rata-rata paling 10 sampai 20 ribu sih. Masih Jangkau masih banget sih. terjangkau sih. Masih terjangkau. Terus kalau kayak kos-kosan yang lu tahu berapa? Kos-kosan apa tempat kosan ya? Iya, tempat kosan. Iya. Range-nya itu ya paling 2 sampai 5 lah. Oh itu 2 juta. per tahun kali, mungkin per tahun. Per tahun. Iya. Di UIN sendiri ada asrama nggak sih? Duin itu ada asrama. Oh ada asrama. Oh yang buat jauh-jauh ya. Buat jauh-jauh pasti Itu dia. ada persyaratannya nggak masuk asrama? Kalau persyaratan kurang Islam. tahu. Emang iya itu. Semua yang masuk asrama anjing. Kalau di asrama itu paling ya apa namanya ikut aturan aja sih. Jadi kan dia aturan banyak, misalnya pagi ada kelas atau sorenya ada kelas, terus sama jadi banyak aturan di asrama tuh. Aduh. Nah itu di UIN sendiri tuh kebanyakan orang Jabodetabek atau luar sih? Kalau teman-teman sendiri deh. Ya rata-rata ya dari luar ada luar Oh, Jawa. kebanyakannya? Kebanyakan dari luar sih. Kebanyakan dari luar. Jadi ya mau asrama, lu pernah nggak ke asramanya gitu kayak masuk atau apa gitu? Pernah lewat doang sih waktu itu. Gede juga gitu. Gede, lumayan. Itu nggak jauh dari kampus tapi. Enggak jauh, pasti itu dekat lah di Dekat. Nah, kampusnya. kalau buat di UIN sendiri nih mau, Hmm. lu kan tadi kan kita udah ngomong tentang kayak biaya hidup asrama kan. Iya. Kita belum ngomongin mata kuliahnya. Nah, mata kuliah itu apa sih SI itu? Di awal dulu Oh, ya kan dari orang lu semester 1 kuliah. sampai lu sekarang semester ini. Mata kuliah waktu itu gua belajar itu masih dasar tuh, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Iya, semester satu Inggris. Kayak SMA ya. Masih dasar-dasar inilah pemrograman gitu-gitu. ada matkul dasar-dasar. Masih dasar lah semester 1. Terus semester 2 dia belajar sama masih dasar juga waktu itu. Jadi ada pelajaran Islamnya waktu itu, studi Islam gitu-gitu. Nah, terus di semester 3 sampai 5 baru dia lebih ke SI-nya. Jadi yang dasar itu udah nggak ada lagi. Nah itu setahu gue kan UIN terkenal juga tuh sama teaternya tuh, teater Syahid ya. Teater Syahid. Teater Iya. Syahid itu- Kenapa lu nggak tertarik sono ya? Iya, kita tarik ke teater gitu. Gua ikut teater kayak nggak dulu deh. Maksudnya kayak apa Mungkin namanya? nanti pas semester 8 lah gitu. Ya kayak nggak pengen aja, nggak pengen ikut Nggak teater. pengen aja. Hmm. Tapi emang terkenal itu atau enggak sih? Kalau gua kan sama Damarnya emang anak teater, jadi kayak kenal sama teater Syahid gitu, tahu ternama. Tapi kalau sebagai anak UIN kenal nggak sih dengan Kenal. Syahid? Dia tuh kalau misalkan setiap malam pasti selalu latihan, pokoknya selalu berisik lah di antara kalau apa namanya di antara semua UKM itu. Jadi tiap malam dia latihan, tiap ya buat ini tampil buat apa semaksimal mungkin buat UKM dia gitu. Ini sih orang-orang masih pada bingung kan tentang UIN gitu. UIN sendiri kan Universitas Islam Negeri kan. Nah, ini banyak sih orang-orang ada nggak sih kayak non Muslim itu yang masuk UIN? Kalau untuk non Muslim kayaknya nggak ada deh. Sama sekali nggak ada. Ya kenapa namanya udah Islam belakang UIN. Iya. UIN apa Universitas Negeri Islam kan. Jadi kayaknya nggak ada. Jadi semua 100% Islam. Nah, UIN sendiri kan banyak gitu cabangnya. Nah, UIN ini emang itu kan kalau kita nih kayak Udayana, gua Binus itu di bawah Kementerian Pendidikan ya. Nah, kalau UIN sendiri emang di bawah Kementerian Agama atau gimana? Iya, pastilah dia di bawah Kementerian Agama kan. Di bawah Kementerian Agama. Jadi pengaturan keuangan juga apa diatur sama Kementerian Agama juga. Kementerian Agama. Ada campur tangannya lah. Nah kalau UIN sendiri, yang lu tahu tuh ada berapa banyak sih UIN? UIN ada UIN Bandung, UIN Jogja, UIN Aceh juga ada, Papua juga ada UIN. Terus Jadi banyak ya, Banyak, tiap daerah ya, tiap daerah cari-cari itu aja ya, pasti ada. pasti ada. Emang lu tahu nggak sih yang di Menteri Agama tadi yang di bawahnya itu untuk taraf kampus itu UIN doang apa ada yang lain gitu? Kayak kan kalau UIN kan universitas apa ada juga kayak sekolah tinggi SMA. gitu. Enggak sih, kalau SMA sekolah man tinggi. masih. Setahu gua man kan kita dulu di man itu di bawah Kementerian Agama dia. Nah, kalau startup kuliah sendiri ada nggak sih kayak Selain UIN, Selain kayak sekolah tinggi Islam Indonesia gitu? kayaknya atau kurang tahu. kurang tahu dah. Kayaknya cuma UIN doang kalau misalnya di bawah Kementerian Agama. Masih kurang tahu sih kalau itu. Mapala sendiri itu lu itu waktu awal-awal itu Mapala tadi kesibukannya ngapain aja gitu? Kayak Apa emang cuma manjat gunung doang? atau Enggak, Atau manjat dia ikan ada. yang kering gitu? apa turun lembah juga? Kayak Ninja Reptatori. Banyak banget anjing. Enggak lah, dia enggak naik gunung doang. Dia misalnya apa panjat apa namanya? Panjat pinang. tebing juga. Dive. Kagak ada. Panjat pinang latihan. Panjat sosial. Diving juga ada jadi nyelam gitu. Nyelam. Diving terus apa namanya?
Ya Wall climbing. wall climbing. Ya, tadi kan udah wall climbing terus apa Berlin namanya? Wall. Bukan. Karambol. Nyampe karambol namanya dia. Uno. Sebelumnya. Banyak banget coba dipelajarin. Enggak itu apa namanya? Apa sih yang bikin lu enggak itu lagi gitu? Kayak ini bukan gua nih, gua kayaknya harus ganti deh. Sekarang catur deh, karena catur lebih gua banget gitu. Apa gitu yang buat lu males gitu? Bukan males, buat bosen. Sebenarnya bisa kalau misalkan ngelanjutin buat apa namanya? Buat gabungin ke apa namanya? Jadi satu misalnya. Jadi satu waktu tuh 2 UKM. Cuman kayaknya agak gimana ya? Kurang maksimal lah untuk lu fokus di dalam satu hal itu tuh. Jadi makanya gua di UKM Arkadia tuh gua keluar terus gua fokusin di semester 3 ini untuk catur sih. Tapi emang ini emang apa namanya itu? UKM itu jadi satu hari itu emang semua latihan. Kayak juga gitu dia. Akal ya, akal. Emang satu hari itu khusus untuk UKM ada waktunya atau emang tergantung UKM-nya sendiri milih waktunya? Iya, dia ada waktunya sendiri. Misalnya Bebas berarti ya. Jadi kan ada jadwalnya, misalkan Senin sama Kamis dia UKM apa namanya? Jadwalnya ini gitu. Kalau misalnya itu kan kalau misalnya UKM Forsa ya, dia kan dibagi tiap divisi, misalkan ada karate, ada bola, ada dan lain-lain kan. Jadi itu dibagi waktu. Dibagi waktu antara hari. Misalnya Senin ini, Selasa ini gitu. Oh, itu lu apa? Udah kemana aja gitu selama di Mapala? Experience lu selama di Mapala? Gua di Mapala Ke gunung mana aja? Waktu itu ke Gunung Salak sih. Terus sama waktu itu kan gue ambil divisi nyelam kan. Nah itu gue udah ke Pulau Tidung nyelam di situ. Ya, baru 2 itu ya? Iya baru 2 itu sih. Sama ini apa rafting di Sungai Cisadane gitu Bogor. Rafting tuh apa? Dari apa namanya? Ini Arung Jeram ya. Arung Jeram. Oh, tapi kalau ada yang nggak bisa berenang itu ada latihan ya berarti? Tetap dilatih berarti. Tetap dilatih. Jadi kalau misalnya diving itu dia kalau mau nyelam itu harus apa namanya latihan dulu di kolam renang. Jadi pakai alat tabung. Yang nggak bisa berenang pun diajarin kan tapi pasti diajarin. Di Binjai. Kebakaran udah. Udah Kebakaran. Kalau mati berenangnya. Iya. Emang bener nih katanya mau nih rumornya kalau kalau kuliah di UIN itu susah lulusnya. UIN itu sebenarnya tergantung orangnya sih. Maksudnya kalau misalkan orangnya itu niat, orangnya itu dia misalnya mau kerja lah, ya pasti gampang. Cuma kalau misalnya dia malas-malesan atau gimana itu susah. Jadi itu tergantung orangnya bukan semua. Mungkin juga gitu sebenarnya sih ya. Bikin rumor yang goblok doang. Iya. Uin susah masuk tapi dia kerjaannya itu mulu mabar, gak ngampus gitu. Gimana mau lulus ya? Gimana mau lulus? Iya. Ini sih gua tanya kan UIN itu apa sih yang membedakan gitu? Membedakan mata kuliahnya ya? Mas, ini lebih ke mata kuliah. Apa yang membedakan UIN dari yang lain gitu? Untuk yang mata kuliah Islamnya ada apa aja sih? Mata kuliah Islam kalau misalkan di fakultas apa? Di univ lain ya? Di lu aja deh. Di univ lain. Kok tiba-tiba univ lain? Univ lu. Studi banding apa gimana studi banding? Jauh banget. Enggak yang matkul Islam di univ lu gitu. Oh, yang uniknya. Iya, yang mata kuliah yang berbasis Islam intinya. Apa aja gitu. Ada apa aja? Waktu itu belajar tentang ada bahasa Arab gue belajar, terus studi Islam, terus sama pokoknya tentang sejarah Arab lah. Tapi itu satu semester Sejarah doang. Islam. Satu semester doang atau masih lanjut sampai iya sekarang? atau Dia cuma 2 semester sih waktu itu gue dapet. 2 semester. Ya, di semester 3 sampai ke atasnya udah sama sekali nggak ada. Udah langsung masuk ke penjurusan. Oh, jadi tadi apa aja ada yang bahasa Arab, bahasa Arab, studi Islam, Studi Islam. kayak ya sejarah Islam gitu. baca Al-Quran gitu juga ada mengkaji. Nah, ya bukan baca Al-Quran apa namanya waktu itu. Arab Bunda. Cuman ya tetap materi tetap baca Quran gitu. Oh, buku biru apa? Enggak, itu enggak ada. Itu ribet serem. banget udah. Nah, kalau di Binus sendiri nih untuk IT itu dia ada penjurusan gitu itu ada nggak sih di UIN Kalau di sendiri? UIN gua nggak ada sih. Jadi kalau misalkan untuk penjurusan itu, jadi misalnya dari semester 2 nih, semester 1 sampai semester 5, ya udah jadi dari UIN aja yang milih gitu. Jadi kita nggak milih, jadi langsung dipilihin. Langsung dipilihin, tapi ada dibagi-bagi. Jadi kayak ada penjurusannya tapi random gitu, yang milih UIN bukan lo. Nah ya, jadi yang milih UIN, jadi kita nggak bisa milih. Oh, paketan. Jadi, paket. Udah sistem paket Dari- SKS-nya lu jatuhnya. Tapi lo ada yang beda nggak sama temen lo gitu? Nggak ada, sama semua. Oh,
Oh jadi sama semua, jadi gue udah kira sama, ada oke. penjurusan tapi Berarti mata kuliah lu udah paket kan? Jadi Iya nggak udah usah paket, jadi kita rebutan. enggak. gue kira kayak itu kayak Universitas Tinggi Hogwarts. Jadi enggak kan penjurusan kan ada tuh dia tuh Gryffindor, Slytherin terus tuh pakai topi, wah nih orang Gryffindor nih. Yang milihin kan topinya gitu, gue kira gitu tadi sistemnya sama. Lu kalau kuliah biasa nih ya, kuliah langsung maksudnya, lu biasanya dari Senin sampai Jumat kan, Sabtu libur kan, Sabtu Iya, libur. Sabtu Minggu libur. Itu tuh kuliahnya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Biasanya Dia kalau tergantung. UIN. Jadi dari pagi juga ada, misalkan Senin nih misalkan. Dari pagi jam 7:30 sampai jam 9. Nah, terus ada lagi misal kelas sampai dari jam 1 sampai jam 3 gitu misalkan. Maksimal jam berapa? Maksimal itu sampai jam 5. Dari pagi itu ada sampai jam 7:30. Malam sama sekali nggak ada. Malam itu nggak ada. Oh enggak. Tapi aman nggak itu sih. Itu Jadi yang nggak ada. teater tuh gue ngeliat ada sampai. Iya, kalau UKM sampai malam itu. Iya, gila. Jadi setiap boleh. Bahkan Di lingkungan kampus kan tapi di lingkungan kampus. Cewek cowok gabung. Cowok gabung. Iya. Cewek cowok gabung di apa namanya Di satu sekret tuh. satu sekret Hmm. padahal. Tapi Jadi itu nggak itu sih rame. strict gak sih gitu kayak UIN itu Islamnya itu masih strict nggak sih dalam hal kayak lift dibedain gitu, tangga dibedain atau ada pembedaan lainnya antara laki-laki Toilet sih sama pasti toilet dibedain. Toilet udah pasti lah. Kan nggak mungkin satuin. ada nggak sih gitu UIN? Kalau di gua sendiri nggak ada sih, maksudnya masih campur lah. Kalau misalkan Itu ada lift ya cowok cewek ya Beda udah gedung atau masukin. semua gedung? Kalau di fakultas gua campur, cuman nggak tahu ya kalau fakultas lain. Mungkin jadi mm, emang benar campur kayak kayaknya sih benar-benar campur sih dari duduk semua pun fakultas. campur nggak apa-apa. Duduk. Kalau duduk tergantung ininya sih, tergantung dosen sih. Kalau misalkan ada dosen yang ngatur kalau cowoknya dipisah gitu, ya ini Oh, ada gitu? pasti ada. Oh, jadi cowok di kiri, cewek di kanan gitu. Bisa. Buat Amok sendiri nih, lu kan sekarang kan bisa sampai di titik ini di UIN ini kan, masuk UIN karena juga dorongan dari orang tua kan, doa orang tua Pasti, juga pasti. teman-teman lu ya kan ya. Nah sekarang lu bisa nggak motivasi teman-teman lu gitu yang di rumah yang mau masuk kuliah nih, biar dia tuh semangat gitu, semangat buat belajar, ya biar ngerti aja gitu kalau apa tuh masuk kuliah tuh nggak segampang yang lu pikirin gitu, cuma daftar dan lain. Iya, yang untuk kelas 12 terutama nih. Terutama buat kelas 12 biar lagi semangat. Jadi ini belajar dari pengalaman gue aja. Misalkan gue dari kelas 12 gitu. Gue waktu itu ikut Kuiper kan. Jadi 1 tahun itu di kelas 12 gue udah tahu nih ke depannya. Gue mau ikut Kuiper. Terus gue tentuin dulu pola belajar gue kayak gimana. Terus berapa lama waktunya. Jadi itu gue udah tentuin tuh. Dari awal awal kelas 12 sampai di titik SBMPTN gue ikutin pola itu. Jadi gue belajar, gue niat kalau misalkan pola itu datang dari awal sampai lu bisa pelihara konsisten sama pola itu, yaitu jadi bisa dari awal Amok udah manage gitu waktunya dan Iya. ada tujuan. Jadi- Tujuan gua gue B nih. Terus cara-caranya apa aja gitu. Ya emang hidup sih harus ada tujuan ya. Iya, harus ada Lu mau tujuan. kemana gitu kalau nggak punya tujuan? ya intinya Nggak jelas jadinya. konsisten sih. Ya, Itu paling susah sih. Konsisten. Jadi walaupun ada tujuan tadi tambahan dari Amok Komitmen. Ukri ini dari Kak Amok ini konsisten gitu, harus konsisten terhadap waktunya dan lain-lain. Dah mungkin udah segini aja Thank dulu you ya. banget buat Amok yang udah datang sama podcast ya. Makasih banget untuk Siap, sama-sama. Satpam. Ya udah ketok-ketok jalan listrik dari tadi. Yang listrik dari tadi udah jam 12. Terus makasih banget Thank you pokoknya. banget Amok ya. Ya, Thank you banget Amok udah datang ke podcast ini. Udah Semoga menyempatkan Amok waktunya. ya buat ngasih Siap, pengarang siap. ke teman-teman yang lain. Ntar mungkin kalau Siap. kalian bingung seputar UIN bisa tanya Amok langsung di Iya. deskripsi. Mungkin- Terima kasih banget buat Terima Amok. kasih. Sampai ketemu lagi di Maha Siap, Podcast selanjutnya. selanjutnya. Thank you. Thank you.